Alhamdulillah kawan-kawan, akhirnya saya sampai di rumah ibu saya ini. Coba disorot. Ya, rencana nanti ke ladangnya setelah zuhur. Kita sholat zuhur dulu, makan siang, kemudian baru ke ladang. Nanti insya Allah kita akan membahas bagaimana cara menanam kangkung di ladang. Sekarang saya masuk dulu, siap-siap untuk sholat zuhur dan makan siang. Ya, demikian. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Afrika Garden. Sesuai janji, hari ini kita rencananya akan merekam bagaimana cara menanam kangkung di ladang. Nah, sekarang sebelum kita melaksanakan perekaman tentang bagaimana cara menanam kangkung, mari kita sorot dulu bagaimana bentuk kangkung setelah ditanam. Ayo kita mulai dari ujung sana. Nah, ini dia bentuk kangkung yang sudah ditanam. Ini usianya kurang lebih sudah sekitar 10 hari. Silahkan dilihat, nih ukuran daunnya sekitar ini. Jadi satu buah lubang itu isinya sekitar 3 bibit kangkung. Jadi ketika umurnya sudah 10 hari seperti ini, dia perlu dipupuk. Tadi saya habis menyerai pupuk atau menyerakkan pupuk. Ini dia. Pupuknya adalah pupuk Ponska warna merah, biasa dipakai untuk memupuk padi. Jadi caranya adalah ditebar seperti ini dengan cukup merata. Kita sorot ke sana. Penanaman seperti ini caranya adalah dengan dilubangi satu persatu, kemudian dimasukkan bijinya. Nanti akan kita rekam. Sekarang kita lihat dulu sampai mana ke ujung yang sudah berumur kurang lebih 10 hari. Jadi ini adalah bedengan panjang yang kami kerjakan kurang lebih selama 2 hari. Bisa ditanam sekitar setengah bungkus kangkung atau setengah kilogram biji kangkung. Oke. Baik, sekarang kita akan memulai bagaimana cara untuk menanam kangkung. Dimulai dari membuat bedengan kangkung hingga nanti kita menanam bibit di dalam lubang. Pertama, kita lihat dulu area yang akan kita tanam kangkung. Sebenarnya kawan-kawan, lebih baik yang seperti itu. Itu area rendah. Jadi disinyalir di sana air akan lebih bagus mengalir karena kangkung itu adalah tanaman semi akuatik atau membutuhkan banyak air, maka dia perlu tempat yang rendah. Cuman karena itu tuh sudah kita garap, jadi kita contohkan saja ke area yang di sini. Memang ini agak sedikit tinggi, cuman kita bisa mengambil, ini nampaknya sedikit rendah, akan kita ambil satu peta ini sebagai percontohan penanamannya. Pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah melakukan pembersihan rumput dengan tangan. Cukup pembersihan sedikit karena ini terlalu tebal. Sebenarnya bisa langsung dengan cangkul. Cuma karena rumputnya terlalu tebal akan kita cabut sedikit dengan tangan. Seperti ini. Nah, sudah cukup bersih rasanya. Langkah kedua yang kita lakukan adalah membersihkan rumput-rumput yang agak rendah dengan memakai cangkul. Kurang lebih seperti ini.
sampai berapa lah. Oke, langkah ketiga yang harus kita lakukan adalah membuat bedengan halus, kurang lebih seperti ini. Tanahnya sudah bersih, kita naikkan sedikit-sedikit. Kemudian kalau bisa, sampah yang tersisa itu dibuang lagi. Tapi kalau tidak, selesaikan saja dulu. Yang paling penting adalah bagaimana bedengan ini rata. Nanti kita lihatkan hasilnya. Kemudian tidak ada lagi rumput yang hidup. Kemudian juga di tepiannya ada dibuat semacam parit seperti ini. Nah, mengapa parit itu harus ada? Agar nanti air tidak terlalu menggenangi tanaman kangkung. Jadi walaupun kangkung itu semi akuatik, kita harus tetap memberikan parit agar air tidak terlalu menggenangi. Tujuannya agar akar tidak busuk. Seperti itu. Kalau di bagian luas, coba kita perhatikan yang sudah dilakukan. Kita kembali ke sana. Di sana nampak parit-parit panjang pembatas antar tiap bedengan untuk tempat melewatkan air. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kalau yang ini, karena kita contohkan satu bedengan, maka paritnya seperti ini. Jadi naikkan saja sedikit-sedikit. Nanti yang ini sebenarnya dengan cangkul, kurang lebih seperti ini nanti perataannya dengan cangkul. Nah, merata seperti ini dan cukup gembur. Nah, mari kita lanjutkan. Kan? Sekarang bedengannya sudah cukup halus dan cukup rata, agak rendah, tidak sama dengan bedengan tanaman lainnya. Untuk sayur cukup rendah seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah keempat, yaitu penanaman bibit. Penanaman bibit ini ada dua macam. Jadi bibit yang ditanam itu berupa biji. Yang pertama dengan cara yang cukup mudah, yaitu menyebar seperti ini. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai nanti ada biji yang terlalu berdempet. Kita perkirakan. Sebenarnya cara seperti ini menurut saya hasil kangkungnya kurang bagus. Cara yang kedua, untuk penanaman ini yang paling bagus itu adalah dengan dilobangi. Seperti yang kita lakukan di sana. Kita sediakan kayu seperti ini yang diruncingkan. Kemudian runcingannya agak ditumpulkan sedikit. Cukup kurang lebih sebesar ini, kira-kira sebesar tangkai sapu. Kemudian kita lakukan pelobangan seperti ini dengan jarak kurang lebih 5 cm. Kita contohkan beberapa saja. Nah, lanjut sampai ke ujung. Tidak perlu kita contohkan. Nah, kita misalkan ini bibit kangkung tadi. Jadi kita ambil 3 buah biji kangkung. Perkirakan saja. Masukkan ke tiap lubang. 1, 3, 6, 9, 12. Selanjutnya sampai habis. Dengan bentuk lubang yang seperti ini, hasilnya akan lebih maksimal.